kepengurusan ABRI supaya berjalan sebagaimana harapan. Tapi kalau sahabat kita diadapsi sampai mengumpulkan ratusan juta untuk bagaimana memperjuangkan, mungkin kita bukan di situ dulu lah. Kita bagaimana dosen itu betul-betul memiliki tupoksi yang bisa mengawal akademik dan ekosistem pendidikan perguruan tinggi yang bermanfaat lah itu dulu lah. Ya, mungkin itu saya sepakat kepada Prof. Ketum kita. Dipersilahkan Prof. Ketum ini yang hadir sudah sekitar 7 orang, kepada bapak-bapak profesor dan senior-senior yang saya muliakan, kita secara formal dulu mohon arahan dari Pak Ketua Umum kita. Silakan Prof. Dr. Ahmad Fatunurdi. Ya, sebelum saya mungkin ingin menyapa teman-teman, silakan untuk bisa sambung rasa ya dari apa yang selama ini kita lakukan, apakah saja kira-kira yang akan kita tindak lanjuti dalam Oke, setahun ini. kalau gitu saya mau mulai dulu Prof. Mohon maaf dengan Ibu Prof. Erina dulu dari Universitas UNJ, Pak. Silakan Prof. Menyampaikan Apanya? sesuatu lah mungkin. Silakan Prof. Ya, makasih maaf nggak keluar video baru selesai sholat Isya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak-Bapak senior, Prof. Tony, Prof. Faisal, Prof. Wahidin. Tadi ada Pak siapa? Narutama Pak Iksan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini kita bisa bertemu lewat Zoom terkait dengan jurnal ya. Masih ingat ketika kita merintis awal dengan Pak Andi, jurnal awal banget ketika di UNJ kita bikin international conference dan ada berapa ratus abstrak ya ketika itu masuk, dan di tahun keberapa ditangani oleh Pak Andi dan pada akhirnya ada di Pak Andi terakhir ya Pak Prof. Pak Tony ininya berkasnya. Nah, memang selama ini jurnal sangat dibutuhkan, tetapi untuk levelnya mungkin Sinta 2. Untuk anak S2, kalau untuk S1 itu masih sebatas Sinta 4. Jadi Sinta 4 untuk anak S1 dan kewajiban itu untuk skripsi dan itu ribuan ya seluruh Indonesia. Sekarang ini kalau UNJ itu kalau mau ke Sinta 2 larinya ke ini Pak Prof. Larinya ke Undiksa. Karena di Undiksa Fakultas Ilmu Pendidikan di Undiksa itu punya 22 jurnal Sinta 2. Itu fakultas aja di Undiksa ya, Undiksa Bali. Jadi punya Sinta 2 itu sebanyak 22 jurnal. Nah, karena kewajiban sekarang kalau untuk S3 itu kan ada 3 macam ya. Untuk seminar kelayakan dia harus konferensi internasional, kemudian untuk maju persyaratan dokter dia harus ada Scopus. Nah, kalau untuk S2 itu Sinta 2. Kemudian anak S1 Sinta 4. Nah, kita mungkin jurnal ADRI kita memulai dari Sinta 6. Karena dari awalnya itu kan Sinta 6 dulu ya, masuk di OJS-nya, kemudian setelah OJS di online kan, mungkin setahun kemudian bisa masuk ke Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4. Nah, mungkin dari Sinta 4 ke Sinta 3 itu butuh waktu sekitar 2 tahun karena dia harus 4 kali terbitan baru dari bisa masuk ke Sinta 4 baru ke Sinta 5. Nah, itu objeknya mungkin yang bisa kita sasarkan kepada guru-guru ya, karena guru-guru juga itu kan butuh naik pangkat. Dulu pernah kita bahas dengan Prof. Faisal ya, kita akan membuat jurnal untuk guru-guru ditujukan untuk membuat pelatihan bagaimana penulisan karya ilmiah untuk naik pangkat. Nah, mungkin dari jurnal ADRI ini kalau dibumingkan, kemudian digaungkan seluruh Indonesia, kan seluruh Indonesia udah punya cabangnya. Nah, itu cepat. Dia bisa cepat dari Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Mentok Sinta 2 itu memang butuh proses.
OJS-nya. Itu saja Prof. Aidin dari saya. Silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herlina atas informasi ya. Tadi 22 jurnal dari Sinta 2 ya, bagus tuh. Berikutnya mungkin Prof. Dr. Faisal Halim. Silakan Prof. Bebas informasi apapun untuk mengawali diskusi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua. Pisan, Terkhusus kangen woi. Saiful Bait, Ketua Umum, Profesor Dr. Ahmad Fatoni. Saya doain mudah-mudahan tetap sehat, tetap tegar, tetap idealis, dan tetap komitmen untuk mengibarkan bendera ADRI di seluruh penjuru tanah air. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tentu kita semua berharap semua ucapan, harapan, obsesi, dan impian pada malam hari ini insya Allah kita bisa wujudkan dalam bentuk nyata di lapangan. Kalau Pak Ketum tadi itu menyampaikan kalau dari sejak 3 tahun yang lalu dibincangkan, bahkan kita ikut konferensi di Bali, kita sudah ke sana, bahkan sekarang sudah ribuan ya, tulisan-tulisan yang siap untuk diterbitkan. Tetapi bagi kita, harapan, obsesi, dan impian itu, dia boleh indah di dalam ucapan, ungkapan, tetapi keindahan itu semakin baik ketika itu diwujudkan dan diimplementasikan. Karena itu harapan saya 2026 ini kita memulai. Seindah apapun harapan, kalau kita tidak wujudkan, maka pada akhirnya akan menimbulkan distrust. Sementara sisi lain, hari ini ADRI yang tentunya notabene pencetus, dan bahkan di Bali saat itu kita ingin menggugat Skopus itu dari kementerian agar supaya jangan menjadi prasyarat. Tetapi itu tumpul juga karena memang di tingkat ukuran dunia memang Skopus menjadi pegangan. Jadi suka atau tidak suka, lambat atau cepat, siapapun itu harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Di dalam untuk jabatan fungsional, karena kita ini ada berkiblat pada dosen dan guru, tentu yang seperti yang diungkap oleh Profesor Herlina tadi, bahwa Skopus dan Sinta 2 itu impian, dan itu sangat sulit bagi dosen untuk menggapainya. Lalu kalau kita mau mengejar itu, kita juga membutuhkan waktu, karena ada regulasi. Ada regulasi yang menahan setiap sesuatu yang akan meloncat, melakukan lompatan-lompatan. Kalau misalnya kita kan belum Sinta 5, belum Sinta 6. Baru dalam harapan kan, cita-cita, obsesi. Nah, saya kira saran saya kita memulai. Nah, persoalannya tentu memulai, siapa yang akan memulai? Makanannya sudah ada, bahan mentahnya sudah ada nih. Ribuan kan? Nah, saya kira dengan almarhum kita doain mudah-mudahan selamat beliau di tempatnya. Kita juga mendoa mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya kira yang paling pokok sekarang ini adalah kita harus membangun sebuah tim yang solid ya. Dalam arti tim yang solid ini bertanggung jawab untuk fokus pada penerbitan. Ya, itu kalau sudah ada Dr. Ihsan itu bersama timnya itu, kalau sudah diberikan tanggung jawab yang full mandat,
bersama timnya ya, tidak diganggu, saya pikir dia akan menyelesaikan secara adat itu. Ya. Dan kami ini sudah join ya, kami dengan bahkan kami sekarang ini sudah ada join dengan IGI ya, IGI. Itu Scopus. Itu Scopus. Bahkan kalau mau yang biasa-biasa paling rendah itu Copernicus. Jadi kemarin sama-sama kita Dr. Ihsan itu di rumah saya, kita sudah bahas itu. Dan kita punya grup. Kita punya grup itu untuk bagaimana Scopus, Copernicus, dan kita Elsevier itu kita akan kontak, sudah kontak lah gitu. Dan kita diberikan pada saat ini, kalau nggak salah, buku Scopus. Ya, jadi Scopus ya, buku ya. Kita disampaikan untuk tahun 2026 ini harus buat buku yang notabene apa ya, setara dengan Scopus, buku Scopus gitu loh. Itu. Dan itu kita sudah rapatkan bersama dengan tim. Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan, saya, Profesor Samsia, Dr. Ihsan. Kita ada 5 orang diberi kepercayaan. Alhamdulillah. Nah, kalau ini nanti kita coba bangun kebersamaan ya, karena ini kan kolaborasi. Kita bangun kebersamaan antara, kebetulan saya sebagai Presiden IFES, ya, Presiden Peneliti, Perkumpulan Peneliti Internasional Peneliti Ekonomi Sosial dan Teknologi. Nah, kita sudah join dengan IGI. IGI itu memang standar Scopus. Elsevier ya, Elsevier. Jadi komunikasi dengan Scopus ini buat kami itu aman gitu. Aman. Nah, kalau mencoba nanti kita mau memulai dari mana? Saya pikir saran saya, Prof, yaitu membangun tim yang solid dulu, internal. Nah, siapa yang dipercaya? Ini kan banyak di situ. Yang tim Scopus itu, saya kira kalau di Umaha berapa orang diambil, jangan dikasih otonom. Dia yang mengelola sendiri gimana bentuknya. Yang penting bagi kita adalah dia eksis dan jalan. Nah, jadi kita full mandat. Anda saya berikan full mandat, ini harkat dan martabat ADRI, Anda lakukan apa saja. Yang penting selalu lapor. Nah, itu saya kira akan jalan itu, Prof. Itu saran saya ya. Jadi pertama ini sekarang Pak, kalau dalam rangka kita 1 tahun lagi berakhir, kita punya utang nih sama pengurus ADRI se-Indonesia nih. Bahwa kita akan terbitkan, misalnya ini kan bulan Juni nih, Juli, Agustus, September lah, terbit tuh. Berapa jurnal yang kita terbitkan tadi, ada berapa tuh? 22. Kita terbitkan, Bang. 22, Prof. Wah, 22. 10 aja sudah kita berkibar, Bang. 10 aja, tapi harus berkibar. Nah, pemain-pemainnya ini, Prof, Pak Ihsan, Barit, Otto, itu kan pemain. Muhyan, pemain semua itu. Tapi full mandat, jangan dilepasin dia. Dan kita pegang dia, tanggung jawab Anda. Begitu ada masalah, Anda yang kita gantung. Dan saya kira mereka itu semua, Pak. Dan saya melihat kerja mereka itu, karena saya punya jurnal, Pak, jurnal IPES, ditangani oleh Otto, ditangani oleh Ihsan. Itu jalan semua tuh. Sekarang sudah Sinta 4. Sudah jalan semua, Pak. Jadi kita jalan semua. Nah sekarang kalau ADRI ini fokus ya, memberikan penuh full mandat kepada tim ini, dan dia tahu cara kerjanya, ini anak-anak ini semua dia tahu semua ini. Oh, cara kerjanya begini. Barit itu, Ihsan, Otto itu pemain semua itu, Pak. Itu bersertifikat unggul dia itu. Sekarang tinggal bagaimana caranya Pak Ketum untuk mengajak mereka ini dan diberi otonom. Itu saran saya, Pak ya. Yang kedua, saya menyarankan dalam rangka kebersamaan ADRI ini, kita kan konferensi itu sudah menjadi isu ya, sudah menjadi
label bagi Adri. Begitu ada conference pasti Adri itu. Nah, auranya ini sangat sangat besar sekali. Nah, tinggal kita ini saya kira tahu bagaimana nanti Pak Ihsan ini. Kita kan akan melakukan konferensi nanti ini tanggal bulan Juli ya. Pak Ihsan, Ya, bulan 6 Juli kita Juli. ada International Conference. Saya kira kalau 1 bulan, setiap bulan kita melakukan Agustus, September, Oktober, November, 5 kali aja nih Bang. Dan nanti ditampung kerjasama lah dengan Ihsan lah Pak Prof. Kerjasama dengan Ihsan ini kan kami diberikan apa ya, semacam kewenangan lah untuk diterbitkan di apa ya, di jurnal internasional. Kalau teknik itu TGI, Scopus Pak. Nah, kemudian kalau yang Copernicus itu tarafnya tidak Scopus tapi Copernicus. Tinggi juga tuh dia punya nilai. Kemudian book chapternya itu Scopus. Jadi nanti ini kalau Ihsan, Otto, Barit dengan timnya itu diberi full kepercayaan, saya yakin obsesi dan impian Adri itu terwujud. Nah ini masih ada 5 bulan Bang yang akan kita akan tunjukkan kita punya apa ya, semacam kinerja bahwa di ujung nanti kita akan kibarkan bendera Adri itu. Saya kira itu harapan dan saran saya, Prof ya. Semoga saja ini sekali lagi hari ini adalah kita bersama-sama hadir mengikuti saja meeting ini sebuah penghormatan ya, respect kita kepada Adri. Itu harus dipahami. Meluangkan waktu hadir ini itu pertanda bahwa kita cinta pada Adri. Ya. Apalagi mengeluarkan pikiran-pikiran dan saran-saran. Itu sebuah pikiran bahwa kita rasa sense of belong terhadap Adri itu tinggi. Hadir dan memberi saran. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Doa saya menyertai dan sukses untuk kita semua. Adri pasti hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ketum nanti sekaligus ya meresponnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah sebelum ke Pak Dr. Muhammad Ihsan, ya ini udah senior dulu, izin Pak Prof Supli, silahkan. Tadi ada keluar kayaknya. Oh keluar mungkin atau Pak Harun mungkin silahkan Pak Harun dulu sebelum nanti dibahas langsung oleh Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beneran masih awal nih Prof. Saya masih baru gabung di Adri. Jadi ikut menyimak aja dulu Prof. Masih. Oh gitu. Iya, bagaimana Prof? Iya, hatur nuhun Prof. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Prof. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Karena Prof ini ada mau Pak Muhyan, Prof Muhyan ya, dipersilakan Pak. Muhayan ya. Muhayan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti setelah Prof Ihsan aja, Pak. Oh ya betul. Kalau gitu. Silakan. Ini apa namanya tokohnya Pak Dr. Ihsan dipersilakan untuk menyampaikan berbagai hal. Sebelum tapi nanti jangan terlalu teknis dulu. Ini keluhan atau apa silakan sampaikan. Nanti dibahas dulu oleh Prof Ketum, baru kembali ke Pak Ihsan. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini kita kembali ingin menghidupkan jurnal Adri Internasional ya yang jumlahnya 27 ya. Yang dulu sangat fenomenal karena dulu satu-satunya asosiasi yang punya jurnal ya. Dan saat ini pun kayaknya kita masih yang terbanyak asosiasi yang punya jurnal. Cuman memang ada 2 kali jurnal itu kena hack ya. Yang pertama dia posisi masih di PADRI ya. PADRI itu kena hack, hilang semua datanya. Kemudian yang kedua kemarin tahun lalu saya sempat develop, saya juga udah lapor dengan ketum, yaitu adri.journal.
.or.id itu kena hack juga, hilang juga akhirnya. Nah, ini kita mau bangun lagi, nanti teknis sistem IT-nya nanti bisa Pak Mukayan, kebetulan Pak Mukayan juga menghandle beberapa jurnal juga ya, yang Sinta dan non Sinta. Kita bisa minta penjelasan teknis IT-nya seperti apa. Kemudian untuk bidang-bidang keilmuan ini cukup menarik. Jadi nanti seperti yang disampaikan oleh Prof. Faisal, jadi dulu kita setiap bulan kan ada activity nih Prof untuk conference. Nah sekarang kan seharusnya semakin mudah karena menggunakan Zoom. Nah ini kesempatan buat para Prof yang ada di ADRI, kita akan hidupkan lagi ke conference per bulan kalau bisa per bulan ya. Yang ini basisnya Zoom aja. Kalau Zoom kan ini modalnya cuma modal link Zoom-nya aja. Nah, nanti publikasinya kita bisa arahkan ke publikasi ADRI International Journal. Nah, bidang-bidang untuk conference itu nanti kita tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa, bisa mahasiswa S1, mahasiswa S2, ataupun mahasiswa S3. Untuk dosen sendiri kebutuhannya cukup tinggi ya, karena di peraturan yang terbaru yang tahun 2026 itu, meskipun dia masih jurnal ISSN pun, itu kan ada skornya ya Prof ya. Kalau nggak salah ada 10 kalau nggak salah skornya, itu kan lumayan untuk jabatan akademik ya, untuk JAD-nya dosen, dan itu untuk level asisten ahli dan lektor itu masih sangat dibutuhkan ya. Jadi mereka kalau mengejar ke Sinta, tentu Sinta itu sekarang untuk Sinta 5 dan 6 sekarang rencananya sudah ditiadakan rencananya, karena nanti yang berlaku Sinta 1 sampai 4. Kedepannya seperti itu. Nah, yang kita kejar adalah untuk tahap awal nanti di Sinta itu Prof, di Sinta 1 sampai 4 untuk ke 27 jurnal ADRI ini. Cuma syaratnya yaitu kita harus menyiapkan artikelnya. Nah, artikelnya ini untuk tiap kali publish nanti 5 sampai 6 artikel. Jadi kalau untuk full publish selama 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun, sekitar 5 kalikan 3 kalikan 2, berarti sekitar 30 artikel per jurnal. Itu harus kita siapkan. Itu kalau kita kerjakan sendiri sulit, Prof. Jadi kita harus menggerakkan mahasiswa. Nah, untuk sekarang ini kita ada bantuan AI, tapi nanti perlu kita cek juga, karena AI itu kan hanya sekedar alat bantu, Prof. Nah, itu perlu kita cek finalisasi, terutama pada reference ya, karena beberapa AI itu referensinya nggak cocok. Gitu kita cari di Google referensi sama yang di artikel AI-nya nggak sama. Nah, itu perlu kita sesuaikan. Meskipun itu mempermudah ya. Sampai dengan ke template jurnalnya pun sekarang bisa menggunakan AI. Ya. Jadi nanti kita bisa minta bantuan mahasiswa. Karena ini saya kerjakan sendiri di kelas saya. Itu saya wajibkan mereka bikin artikel untuk UTS-nya dan UAS-nya. Nah, itu mereka kerjaan dalam bentuk kelompok. Kelompok 2-3 orang untuk satu artikel. Nah, itu lumayan, nanti bisa untuk menghidupkan lagi jurnal ADRI, dan mereka akan mempresentasikan artikel itu di conference ADRI. Nah, itu singkatnya seperti itu, Prof. Wahidin. Saya menyambung tadi yang disampaikan Prof. Faisal, karena memang kita ada activity juga, dan beberapa syarat yang ada di ADRI International Journal, yaitu editor dan reviewer internasional itu kita bisa dapatkan dari jaringan-jaringan yang sudah ada ataupun dari teman-teman Binda. Karena untuk Sinta itu syaratnya adalah internasionalisasi. Jadi itu akan lebih bagus lagi nanti untuk yang kita masukkan di editor jurnal ADRI, yaitu dari profesor yang ada di luar negeri. Jadi saya rasa itu singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah terjawab semuanya. Prof. Ketum, satu lagi Bu Lila ini, tanggunglah. Bu Lila mau menyampaikan apa sebelum ke Prof. Ketum? Silakan, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Semoga selalu sehat semuanya para profesor, para penggawa ADRI yang mudah-mudahan malam ini selalu sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya dalam perjalanan ke Surabaya dari Situbondo karena ada semacam apa ya kalau dibilang keakraban ya saling silaturahim lah antar dosen dan bersama keluarganya. Jadi para dosen membawa keluarga saling memperkenalkan di daerah Situbondo dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, sehingga kami tetap mengikuti tadi info dari Prof. Eri disampaikan ke saya. Jadi mohon maaf terlambat untuk gabung. Barusan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Iksan. Bagaimana kabarnya Prof. Iksan? Sehat selalu, nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dokter. Ya, saya melihat dan mendengarkan langsung apa yang disampaikan Pak Iksan. Mudah-mudahan niat baik Pak Iksan kita mau menghidupkan kembali. Bagaimanapun caranya saya manut untuk memulainya seperti apa untuk Pak Iksan karena dari awal beliaunya sudah concern di jurnal ADRI ini. Kemudian yang kedua, mengimbangi tadi apa yang disampaikan untuk output atau luaran yang menambah penulisan artikel kita melibatkan mahasiswa itu sangat setuju sekali. Jadi mungkin sekarang kalau di OBE ya kalau di itu kurikulum yang Pak Iksan RPS yang outcome based education itu ada beberapa kriteria penilaian yang harus dilibatkan. Jadi ada proyek, ada kalau UTS UAS jelas ya ada proyek, ada penilaian proyek, kemudian ada kuis, ada tugas, ada UTS UAS dan ada lagi satu saya lupa ada 6 kalau nggak salah. Terkait dengan item untuk penilaian proyek itu saya juga mengarahkan Pak Iksan, memulai mengarahkan untuk mereka publikasi di jurnal. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya masih terkait dengan teknik ya, di teknik mesin, malah senang saya nyambung. Tapi kalau mereka masih semester 2 itu sebenarnya sudah saya coba Pak Iksan itu. Saya coba di mata kuliah kimia matematika dasar. Jadi mereka ternyata juga bisa mencoba mencari rujukan itu seperti apa, mencari referensi dan sistem referensinya dengan Mendeley itu mereka juga sudah kita mulai sehingga untuk mewujudkan artikel yang bisa publish di jurnal itu sudah saya mulai begitu. Dan sudah publish juga Pak Iksan yang kecil-kecilan itu proceeding, yang ada seminar diseminasi itu saya ikutkan. Lah kalau memang nanti di ADRI ini dimulai dari Pak Iksan tadi, monggo gitu. Saya bisa mengarahkan beberapa. Ini untuk mulai ya Pak Iksan ya memulai. Nanti mungkin dari dosen-dosen yang lain bisa kita arahkan karena penilaian proyek itu tetap harus kita nilai lah. Biasanya kalau saya ya mudahnya mengambil dari proyek penulisan artikel. Apalagi saya juga mengajar bahasa Indonesia untuk prodi DKV. Jadi saya arahkan ke digital marketing itu masih nyambung begitu Pak Iksan. Itu jadi saya bersyukur mudah-mudahan untuk jurnal ADRI ini kita hidupkan dengan inisiatif dan ide-ide brilian dari Pak Prof. Iksan dan mungkin profesor-profesor yang lain yang ada dalam grup ini dengan peserta 11 orang. Salam kenal juga Pak Dahlan Abdullah dari Unimal, ada Prof. Wahidin, Pak Harun Faisal saya belum pernah mengenal,
Kalau Pak Iksan, Prof. Faisal, semoga sehat selalu. Pak Sumarto, Bengkulu, alhamdulillah juga saling mengenal. Pak Mukhayan sama-sama di Surabaya Sidoarjo, alhamdulillah saling mengenal. Kalau tidak salah Pak Dahlan ini yang itu ya Pak Iksan, yang Ya, Universitas yang Maliku Saleh. Scopus. Oh ya, ya salam sehat. Jurnalnya jurnal Scopus itu. Nanti kita belajar Salam dari sehat Prof. Dahlan. Prof. Dahlan, kami senantiasa berharap nantinya bisa berguru dengan Prof. Dahlan. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rila. Ini masih ada ini dua orang ya, Pak Dr. Sumarto dan Pak Dahlan Abdullah. Silakan Prof. Pak Dahlan. Prof. Dahlan untuk Ya. menyampaikan apa saja ya, karena ini sudah pada kangen semuanya. Scopus dia. Tapi fokus ya jurnal. Jurnalnya jurnal Scopus itu, Prof. Dahlan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang dari Iran ini. Alhamdulillah bisa kumpul lagi. Terus terang saya kangen sekali nih sama Pak Ketua nih. Lihat candanya cuman bisa di YouTube aja selama ini nih. Apalagi udah bicara masalah Thailand dan lain-lain lah. Kangen juga ke sana. Selawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan keribahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ketua, Pak Isan, yang tadi pas saya mau sholat Isya tiba-tiba ada WA dari Pak Isan gitu. Kalau bicara ADRI, terus terang yang pertama saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Ketua. Saya sebelum pengukuhan bahkan sudah dikukuhkan oleh ADRI waktu itu. Jadi duluan ADRI kukuhkan saya, baru setelah itu kampus saya mengukuhkan saya. Udah dari startnya dan saya alhamdulillah terus terang secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. ADRI sudah membesarkan saya. Gara-gara ADRI mungkin bukan gara-gara, kalau gara-gara kan lebih ke negatifnya ya. Dengan dukungan ADRI saya banyak dikenal oleh kawan-kawan yang lainnya sampai bisa jadi asesor, jadi reviewer, macam-macam lah. Terima kasih Pak Ketua sebelumnya dan para pengurus. Terima kasih Prof. Ya, ya, baik. Sebelum ke Prof. Ketum, ini ada Pak Dr. Sumarto, silakan. Terima kasih Pak Prof. Dahlan ya. Mungkin Pak Dr. Sumarto, silakan. Oh ya, baik Prof, mohon izin Prof. Ya, nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Bapak Presiden ADRI, Bapak Profesor Fatoni Rodli, kemudian ada Prof Wahidin, Prof Faisal, Ibu Prof Herlina, Prof Dahlan, Prof Muhammad Ihsan, Prof Harun Faisal, dan Ibu Lila Puji Lestari, dan Pak Muhayyan, Prof Muhayyan. Mohon izin Prof, perkenalkan saya Sumarto. Saya dari kampus IAIN Curup, Provinsi Bengkulu. Kalau di kampus Prof, kita juga ada rumah jurnal IAIN Curup. Sekian banyak jurnal di IAIN Curup, Prof, mohon izin baru satu yang Scopus. Itu jurnal Al-Istinbat yang dikelola oleh teman-teman dari Fakultas Syariah. Kemudian di IAIN Curup juga lebih banyak jurnal-jurnal yang baru Sinta 4, Sinta 3, tetapi ada juga yang Sinta 2. Kalau di IAIN Curup terkait mengenai pengelolaan jurnal lebih kepada
teman-teman, khususnya kepala pusat publikasi. Tapi Prof mohon izin, biasanya kalau kita di pengelola jurnal, apalagi Scopus, antriannya memang sudah banyak Prof. Mohon izin Prof. Biasanya itu kita apa itu ya? Pernah sistem chain Prof. Misalkan nih, tapi yang pernah kita lakukan itu lintas apa itu ya? Lintas perguruan tinggi misalkan Prof. Lintas perguruan tinggi, misalkan ada teman dari kampus mana gitu mengirimkan artikel ke kampus kita, kita juga mengirimkan tulisan ke kampus teman kita karena menghindari subjektivitas dari penulisnya. Kalau saya sendiri Prof memang ada jurnal yang saya kelola di bawah yayasan, tetapi masih merintis Prof. Sekarang masih berada pada Sinta 5 atau Sinta 6 karena masih baru jurnalnya. Itu Prof dari kami Prof. Mohon izin Prof. Mohon bimbingan dan Kasih. arahannya Prof. Wahidin. Kalau di Yain Curug baru satu Prof yang Scopus. Itu jurnal Al-Istinbat. Basicnya fokusnya adalah syariah atau hukum Islam. Terima kasih Prof. Wahidin. Terima kasih Prof. Terima kasih, mantap ya YIN. Nah, silakan Pak Prof Ketum. Ini sudah banyak cerita dari sahabat-sahabat sebelum nanti secara teknis oleh Pak Dr. Ihsan. Silakan Prof Ketum dulu. Ya. Bagaimana merespon? Terima kasih atas responnya teman-teman, dan saya sangat bangga hari ini. Dan ini memang pertemuan ring 1 ini ya. Jadi tidak semuanya kita undang, hanya orang-orang decision maker saja. Tapi saya bersyukur hari ini bisa mendapatkan ide yang sangat mendasar. Yaitu kalau kita membuat jurnal ADRI, harus ada kekhasannya itu apa? Nah, maka sebelum mencari kekhasan jurnal ADRI, maka kita lihat dulu dalam 10 tahun ini kita sudah melakukan apa saja. Nah, untung kita sudah punya data, baik di YouTube, kegiatan-kegiatan kita di AI, dan sebagainya. Ternyata AI memberikan bahwa kita itu punya yang namanya 9 nilai dasar ADRI. Nah, jadi kita diingatkan oleh AI selama 10 tahun. Apa itu? Nah, seperti halnya Pak Sumarto, kita yang selalu membuat kegiatan-kegiatan puasa Ramadan. Itu nilai dasar spiritualisme. Yaitu berlandaskan nilai spiritual untuk membangun karakter mulia dan kepemimpinan yang bermakna. Jadi melalui kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua apa? Integritas. Jadi kita juga tidak ingin ada dosen yang jual beli profesor, ada yang jual beli angka dan sebagainya. Karena apa? Kita ini menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, etika dalam setiap tindakan akademik dan profesionalitas. Makanya kita dulu visinya cuma 2 saja. Pertama adalah profesionalisme dan integritas. Yang ketiga, kita sudah berkelana sampai 32 IC. Itu dalam rangka apa? Berkomitmen pada kualitas tertinggi melalui peningkatan kompetensi dan kinerja berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya sekali selesai sampai 32 IC internasional. Nah, itu tentu nggak bisa kalau tidak yang namanya collaboration. Yaitu kita menguatkan kolaborasi dan sinergi untuk menghasilkan karya dan inovasi yang berdampak luas. Saking fanatiknya Raja Manggala University of Unpad itu perguruan tinggi di Indonesia, kalau atas nama dosen, sama MOU itu enggak perlu MOU. Asal dia buka dari ADRI. Tapi minta MOE langsung. Termasuk untuk implementation MI-nya.
Nah, MOU-nya Adri dengan Manggala University, makanya besok itu hadir 3 orang, rektor Pak Bagus dan Pak Rapot, kemudian dari India. Nah, itu kolaborasi termasuk dari Brian Amerika. Yang kelima, layanan kita. Ini mengabdi melalui pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita dalam beruntung itu dalam rangka servis, kita dosen-dosen yang mengeluh bagaimana jurnalnya nggak jalan atau jurnal itu juga kita kan sebagai nilai kelima. Yang keenam, nah, kita respect, menghargai keberagaman, perbedaan dan martabat setiap insan akademik dan profesional. Yang ahli, tapi belum profesor, dia punya kalian apaan? Kita respect. Berikutnya adalah yang ketujuh, responsibility. Kita harus bertanggung jawab. 2 periode ini apa saja yang sudah dikeluarkan. Alhamdulillah saya sudah punya data banyak nanti untuk pertanggungjawaban ya atas amanah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedelapan adalah tidak bisa kita hanya sekali jalan stop, tapi harus sustainability untuk berkelanjutan generasi kita. Kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah ternyata Adri ini berpikir global, bertindak lokal untuk membangun peradaban dunia yang damai dan berkelanjutan. Saudara sekalian, inilah temuan pagi tadi dan bagaimana ini kita bisa terapkan ke seluruh pengurus oleh yang menangani kelembagaan, maka kita buatkan capacity building Adri. Nah, di sini capacity building-nya membangun academic excellence, knowledge civilization, dan sustainable global civilization menuju tahun 2100. Wow, benar juga ini. Nah, dengan 5 nilai dasar tadi. Sekalian, itu adalah kesan yang ada di Adri. Maka kita membuat jurnal itu harus berbasis nilai dasar kita. Tidak mengikuti permintaannya Scopus, tidak mengikuti. Kalau untuk teknis operasional boleh lah, tapi substansi filosofis itu juga harus dari kita. Maka kita sudah punya teori, ya roadmap tentang tema publikasi Adri secara internasional tahun 2026 sampai 2045. Jadi kita tidak tema pendadakan 2006. Kita punya waktu 20 tahun. Dan itu tema besar raksasanya, grand temanya adalah advancing knowledge, innovation, leadership, and civilization for sustainable global development toward 2045. Jadi tema besar ini disusun berdasarkan grand teori Adri yang berakar pada spiritualism, knowledge, service, dan civilization yang akan berkembang menuju academic excellence, research excellence, innovation excellence, knowledge civilization, dan ini yang penting ini, sustainable global civilization, peradaban dunia yang berkelanjutan. Nah, tidak seperti sekarang, udah lupa saja itu, Israel sama Amerika itu, bukan lagi sustainable. Nah, jadi saudara sekalian, kita sudah punya 26 jurnal di Adri. Nah, ini kita kelompokkan. Makanya nanti ada penanggung jawab masing-masing ini. Nah, kita punya 4 cluster. Cluster pertama, cluster A adalah Education and Learning Science. Nah, itu jurnalnya adalah Adri International Journal of Education, dan ada 9 yang lainnya. Kemudian cluster B, Leadership dan Management. Itu ada 7. Kemudian cluster B, Research and Innovation. Cluster 4 adalah International Journal of Artificial Intelligence. Dan seterusnya ini kita cluster. Nah, saudara sekalian, dari cluster yang kita
Nanti ada yang namanya beberapa tema dan isu-isu yang kita angkat. Jadi isu tahun ini apa, tahun ini apa. Itu mulai tahun 2026 sampai 2045. Jadi skema terbitannya nanti per tahunnya 3 isu. Ya, isu pertama April, isu 2 Agustus, isu 3 Desember. Total per jurnal itu 20 tahun kali 3 isu berarti 60 isu. Jadi artikel per isu ada 25 artikel. Total per jurnal 60 kali 25 berarti 1.500 artikel. Total 26 jurnal 26 kali 1.500 ada 39.000 artikel. Jadi di tahun 2045 kita sudah punya 39.000 artikel internasional. Sementara penulisnya sekitar 100.000 penulis global. Dosen sendiri itu sebanyak 230.000 dosen. Jadi nanti kita sepertiganya saja. Nah, ya sekitar 10 juta citasi. Kolaborasi kita sekitar 150 negara. Saudara sekalian, dan tema Adri International Journal ini adalah From Academic Excellence to Sustainable Global Civilization. Nah, apa saja 60 isu itu selama 20 tahun ini? Nah, ini sudah ada tuh muncul di sini. Jadi isu 1, isu 2, isu 3, isu 4 untuk bidang-bidang itu keluar semuanya sebanyak 60 isu. Ini ada 60 isu 6, ada 25 topik. Keluar semua judul-judul itu topik-topiknya. Nah, saudara sekalian, sampai sebanyak 39.000 artikel. Kalau nanti kita teruskan, nah, ini nanti kita bisa print, nanti kita jadikan pertanggungjawaban apa roadmap yang akan kita lakukan di dalam penyusunan artikel jurnal-jurnal, manajemen jurnal kita. Jadi ini saudara, ini adalah data-data yang terdapat di jurnal yang pertama adalah engineering dan science. Nah, itu nanti akan ada berapa itu? Ada 9. Bidang hukum, sosial budaya dan keislaman ada 3. Bidang ekonomi bisnis manajemen ada 5. Bidang pendidikan ada berapa? Ada 8. Nah, prosedur internasional 1. Jadi saudara, ini adalah desain besar yang akan kita lakukan. Jadi untuk ini tentu ada topik unggulannya, kita sudah siapkan. Dan bahkan artikel-artikel dari sini juga sudah muncul dari kita. Saya sudah punya sekitar 600 artikel, ya, yang itu nanti termasuk posternya, ya. Itu nanti tinggal upload saja ke Pak Iksan. Makanya saya bilang sama Pak Iksan, udah Pak Iksan untuk yang artikel saya yang tanggung jawab. Karena saya memanfaatkan ini, nanti IC itu kita gerakkan, kemudian artikelnya kita sesuaikan. Nah, ini yang Foundation of Academic Civilization cluster pertama. Jadi ini ada cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5. Dan ini dari sini kita tidak akan bingung lagi. Kita sudah punya grand theory cluster 1. Apa itu? Nah, ini ada formulanya, rumusnya. Academic excellence itu adalah research excellence, publication excellence, innovation excellence, sustainability development, dan knowledge civilization. Nah, ini outputnya apa? Kita baca. Kemudian sampai itu, saya pertemuan yang lalu itu diminta untuk menyusun SK. Nah, alhamdulillah dari kegiatan kita ini itu sudah ada draft SK-nya. Ya, ini ada 4 rumpun jurnal dikelola oleh dosen dan lain sebagainya. Ini saya ambilkan.
Nah, rumpun 2. Nah, ini Pak anu ini terkait dengan sosial Pak Faisal Halim ya. Nah, ini nanti ini ketua rumpunnya itu kualifikasinya profesor. Korskopnya itu ada. Ini. Jadi ini nanti menjadi pedoman. Ya, rumpun 4 education. Ini ada jurnalnya ada 9 ya. Nanti ketua rumpunnya itu profesor pendidikan profesor pendidikan. Nah, itu. Jadi struktur organisasi jurnal ekosistem ini ada level 1 itu konsil ya dewan atau yang level 1, kedua adalah editor konsil, ketiga adalah editor board. Nah, kemudian nanti ada yang lainnya. Saudara sekalian, itulah jurnal yang akan kita buatkan SK-nya. Dan ini sudah saya buatkan SK-SK. Oh, mana ini SK-nya? Nah, intinya saudara sekalian, pengurus di seluruh Indonesia atau DPP itu nanti akan mendapatkan penugasan berdasarkan SK itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi kalau nanti kita tawarkan, saya merespon apa yang Pak Faisal Halim tadi sampaikan. Kalau dulu kita hanya dalam tanda petik kita kungkungi sendiri gitu. Sekarang tidak. Ini kita berikan kewenangan umum utuh kepada orang-orang yang sesuai dengan saran rekomendasi dari IA tadi, yaitu ada Dewan Pengarah, itu adalah pimpinan pusat, ketua-ketua, dari Pak Faisal itu bidang keilmuannya sosial, nanti rumpun sosial, Pak Sugianto itu adalah orang informatika, rumpun teknologi engineering, kemudian Pak Iksan itu nanti menjadi penanggung jawab seluruhnya. Karena beliau memang wakil sekretaris jenderal yang bidang menangani publikasi ilmiah. Kita juga bergembira tadi kalau sekiranya buku-buku yang kita buat itu nanti bisa diindeks Scopus. Alhamdulillah, kita punya 50 buku, Pak. Kemarin satu buku 600 halaman, saya cetakkan habis 900.000 ya. Nah, itu nanti bisa kita indekskan ke teman-teman. Saudara sekalian, itulah roadmap kita, dan nanti secara teknis nanti disampaikan oleh Pak Iksan dari aspek visi misi kita sudah perbarui, dan temanya sudah by design, artinya temanya itu sudah dibuat ya. Grand temanya ada, tema per prodi ada, kemudian per jurnal ada, dan lain-lain. Itulah arahan saya. Saya ulangi lagi bahwa jurnal kita terbit itu berbasis kepada nilai dasar dari ADRI, itu yang 9 nilai tadi itu. Di situ ada teori-teorinya juga, pohon didiknya, kemudian nanti ada isu-isu yang relevan dengan publikasi, kemudian topik-topik yang relevan, dan nanti judul-judul yang bisa kita angkat untuk bagian dari pohon jurnal kita. Terima kasih Prof. Fahidin, itu respon saya. Dan saya terima kasih nanti dari aspek teknis, kita akan segera membuat hostingnya. Yang selama ini ada di Pak Andi, tapi sudah putus hubungan kita dengan tim yang di sana. Nanti kita akan berikan di sini. Kita akan arahkan kepada teman-teman yang yang hari ini akan kita libatkan, dan ini saya rekam, minggu yang lalu juga saya rekam. Dari rekaman-rekaman itu saya sudah mengumpulkan beberapa sosok yang bisa menjadi pengurus ya dengan penanggung jawab, dan saya sudah dapat 250 pengurus. Karena apa? Katakanlah kalau ini 26 jurnal, satu jurnal 10 pengurus, berarti 260 yang harus menjadi macam-macam tadi itu.
Sementara nanti kita punya SK itu SK publikasi ilmiah jurnal, nanti juga kita punya SK publikasi buku yang terindeks Scopus yang tadi sudah dikenalkan oleh Prof. Faisal. Terima kasih Pak Wahidin. Terima kasih Prof. Ketum, luar biasa sekali ya ternyata ya bantuan AI sebagai tools itu sangat mengkayakan kita semua. Ya ini sebelum hal teknis ya kepada Pak Dr. Ihsan, ini ada Prof. Ketut dari Bali mungkin ya. Ya Bali, Pak. Belum Dr. tentu. Dika, silakan Prof. menyampaikan sesuatu walaupun telah dibahas oleh Prof. Ketum. Silakan. Prof. Ketut Suardika mau menyampaikan sesuatu. Oh iya dari UNESA ini. Kemudian saya, Harus penasehat. Prof. Ketut. Halo, Teman saya ini. mau menyampaikan Assalamualaikum. sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan, Prof. Mohon maaf, Prof. Saya belum bisa memperlihatkan ininya kameranya karena Ya, siap. Ya. Siap. Setelah saya dari Unhalu, Universitas Saloleo, bukan Undiksa. Oke. Oh, maaf. Siap. Teman Balik kiri kanan ini. Iya, balik kiri kanan. Ya, betul. Silakan. Saya bersyukur tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, Pak Prof. Luar biasa ini gagasannya, saya salut sekali. Mudah-mudahan saja kami yang dari Universitas Saloleo nanti kami informasikan kepada teman-teman supaya bisa bergabung lah atau hidup kembali ADRI yang ada di Unhalu. Hanya sekarang ini kami belum tahu persis siapa yang ketuanya, ini belum tahu. Hanya kemarin ya sedikit ya ada gangguan lah gitu. Nah, jadi masalah jurnal ini memang sangat penting sekali buat kita sebagai dosen maupun guru besar, karena ini adalah merupakan syarat khusus ini yang penting yang kita harus inikan. Di samping itu juga sebagai bahan-bahan daripada penelitian kita untuk mahasiswa kita sendiri gitu. Di samping untuk pribadi, tapi yang paling penting sebenarnya adalah untuk mahasiswa kita, karena hasil-hasil penelitian itu adalah merupakan ilmu yang baru kita peroleh untuk mahasiswa kita sendiri gitu. Nah, untuk sementara ini barangkali Prof, saya belum begitu banyak bisa memberikan masukan karena saya mendukung sekali kegiatan ini, apalagi tadi sudah dibagi sesuai dengan rumpun ilmunya, sesuai dengan keahlian daripada teman-teman guru besar. Itu sudah bagus sekali, karena sekarang ini kan setiap universitas sudah harus ada rumpun ilmunya masing-masing gitu. Kami juga di Universitas Saloleo sudah dibagi sesuai dengan rumpun ilmu. Mudah-mudahan saja nanti hal semacam ini kami bisa informasikan kepada teman-teman baik di Dewan Guru Besar maupun di anggota Senat gitu. Untuk sementara itu barangkali Prof, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas gagasan yang diberikan oleh Pak Ketua tadi yang luar biasa sekali. Terima kasih Prof, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Prof Ketut, home base-nya di mana? Fakultas mana? Di Unhalu. Saya di fakultasnya adalah di FKIP, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, saya juga dari FKIP. Ya, tapi saya punya ini di ijazah itu di guru besar itu pendidikan sosiologi dan antropologi. Iya. Nanti Pak Ketum, Prof, mungkin Kendari kita harus itu karena kemarin kan ketuanya kan dari Kolaka ya. Sekarang kan Iksan tuh yang Prof Iksan yang rektor. Ya. Nah, mungkin kita ambil yang di Kota Kendari kan. Apakah dari Unhalu atau dari Uni Sultra? Ya. Itu Pak Jamrid juga dari. Ya, Jamrid kan dari Uni Sultra tuh, dari rektor dari Uni Sultra. Ya, Pak Jamhur itu bagus sebenarnya kalau menurut saya. Hanya itulah kemarin saya mohon maaf saja. Kemarin kan kita rektor kami punya rektor, mohon maaf ya pribadi ini
Kami Ya. punya rektor itu dulu, rektor yang sebelumnya ini kan beliau yang kita dukung, yang kita ini kan karena dia rektor gitu. Sehingga itulah dari teman-teman mengusulkan, termasuk Prof. Aris juga mengusulkan Pak Rektor, karena Pak Aris dulu kan memberikan sebagai pemegang mandat, sehingga kami sepakati itu hari Pak Rektor gitu, karena untuk memperpanjang lah kaki tangan kita, karena beliau itu kan sering ke Jakarta apa semuanya, itu tujuan utamanya sebenarnya. Tapi Pak Jamir kalau tidak salah dia yang kurang sepakat, kurang setuju, sehingga itu hari tidak keluar SK-nya gitu. Sekarang kalau misalnya Rektor Unsultra, kebetulan beliau itu adalah Rektor Unsultra karena beliau juga itu aktif kalau menurut saya, terus terang saja secara Ya, yang pribadi. pertama aktif dari Kendari itu Pak Jamhir waktu itu ya di Batam Iya, ya, Pak Ketua. iya betul. Di Batam tuh beliau yang aktif, saya tahu persis juga. Nah, karena itulah karena kita mendukung itu Pak Prof. Rektor dulu, Pak Jamrun itu, sehingga itu yang disepakati waktu kebetulan saya sendiri jadi ketua formaturnya waktu itu gitu, sesuai dengan sepakatan suara juga. Tapi ya mungkin ada 1-2 lah yang tidak setuju sehingga sampai ke pusat tidak keluar SK itu hari. Sekarang bagi menurut Pak saya, Ketut siapa kira-kira? kalau menurut saya Pak Rektor ini Unsultra, karena beliau sekarang kan rektor. Iya, Sedangkan Pak Jamir. Pak Jamir sedangkan aja Pak Ketum itu kemarin dia yang hadir di itu. iya, Di Batam. Pak Jamir itu. Saya Ketua sepakat kalau beliau Uno itu. Sultra itu kan Pak Nasarudin. Iya, dulu di Uni Kalau Nasarudin. Nasarudin itu yang Islam itu Itu Hidayatullah. Rektor NU. Naduta. Iya, NU. Ya, kalau Nasarudin NU beliau Prof. Kalau yang di Kolaka sekarang kan dia sudah jadi bupati kalau tidak salah itu yang Prof sebutkan tadi. Iya. Ya, jadi bupati dia sekarang rektor baru. Ada saya belum begitu kenal. Pak Iksan alumni Prof. Iksan dari UNJ juga. Iya, yang terpilih sekarang itu kalau tidak salah. Kan baru-baru berapa hari yang lalu Prof pemilihan rektor Kolaka itu. Periode kedua ya. Iya. Ya terserah Bu Erlina siapa yang pas. Ya nanti saya ini dulu deh. Apakah Iksan Kolaka atau Jamhir, karena Prof Nas itu jarang dia. Yang malah lebih aktif tuh Pak Jamhir yang suka WA ke saya. Iya, Pak Jamil. Kalau saya pribadi Pak Jamil, Prof, karena nanti saya tanya lagi Prof Jamhir kan bagaimana itu. Mengapa Prof Jamil? Karena dia dekat Unsultra, dekat Unalu. Kalau Kolaka kan menyendiri dia, Prof. Ya, jauh sekali Kolaka gitu. Ya. Ya. Ini hanya sebatas Prof Ketut, ya. Ya, sebatas saran ini Prof. Saya kan orang di bawah. Ya, masalahnya Pak Jamhir itu adalah Ketua Divisi Publikasi Ilmiah DPP ADRI. Iya. Ya, nanti akan diperbaiki lagi SK-nya kan. Iya, kita akan ya, kalau sudah jadi ketua di Kendari, kita revisi SK-nya. Iya. Iya, Prof Erlina dan Prof Ketut ya. Ya. Sebelum secara teknis ini ya ke Pak Ihsan menuntaskan siapa bagaimana langkah-langkahnya sampai nanti Prof Ketum membuat SK itu semua dikendalikan bukan dikalikan, diatur teknisnya oleh Pak Dr. Ihsan. Contoh konkret dari UNSI ada 3 prodi program doktor, sekarang sudah angkatan kedua ya. Mungkin lebih 40 orang itu perlu sekali Scopus ya, perlu sekali Sinta 2. Jadi sudah banyak sekarang dan jujurlah kami kelimpungan kemana ini supaya memastikan bahwa walaupun baru diterima nanti akan terpublikasi begitu, karena kalau tidak terhambat ujian tertutupnya. Jadi itu Pak Ihsan, maaf Prof Aidin, Pak Ihsan, Sinta 2 Adri udah ada belum? Ini mahasiswa saya S2 Dikdas banyak yang mau ujian. Sinta 2 ada nggak?
Belum Ini ya. kan baru mau kita develop lagi, Bro. Iya. Ini kemarin kena hacker 2 kali. Dari Pak Andi dulu nggak ada, belum ada yang sampai Oh, Sinta Sinta 2 ya? 2 ada, tapi bukan Adri. Oh iya. Ada. Nanti Yang saya education di-push dulu info. dong, yang education. Ya. Ya, Jadi itu nanti yang Prof Helena dan khusus. ya Bro, nanti kami siapkan yang Berarti pasti. saya kasih dulu yang anak S1 ya. Iya, anak S1 kan S1. hanya Sinta 4 ya. Iya. Belum juga ya? Belum juga S1 ya? Google aja, Bro, cukup itu. Ya, Google ya. Ya udah. Nah, itu nanti yang di Adri lah. Nanti kita kasih kesempatan ke mahasiswa-mahasiswa itu untuk presentasi juga. Nanti ajangnya kan lewat conference. Kita bikinkan conference-nya. Mungkin nanti ketum bisa tentukan bulan apa, sekarang Juni, mungkin nanti ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober untuk konferensinya lewat Zoom aja, nggak apa-apa. Nanti pesertanya dari mahasiswa. Ya untuk biaya nanti kita kalau perlu ya biaya semurah mungkin ya, yang semampunya mereka. Karena publikasinya pun sederhana, kita masih di Adri, masih pakai yang Google. Untuk yang khusus mungkin nanti bisa publikasi Scopus, tapi yang di Profaisal itu Scopus buku ya, itu bisa kita arahkan ke situ untuk dosen-dosennya. Jadi untuk mahasiswa kita di Google Journal dulu. Terus untuk websitenya nanti dijelaskan oleh Pak Mucayan untuk detail websitenya, posisi sekarang. Pak Mucayan sudah monitor? Jadi begini dulu, barusan kan dipotong oleh Prof Helena. Oh Sekarang iya, maaf Bro. ya begitu kan ada drivernya. Maaf. Jadi sekarang saya serahkan ke Pak Dr. M. Ihsan, tuntasnya kalau bisa malam ini ya. Kalau memang tidak selesai mungkin ada 1 hari lagi lah, supaya kita bisa jalan. Nanti berbagi keluhan kepada siapa, supaya seperti Prof Helena barusan itu, kepada siapa sabar. Tadi amanat Prof Ketum itu ke Pak Ihsan ya untuk menyelesaikan. Monggo mengajak siapa, nanti Prof Ketum tinggal meng-SK-kan. Dan segala macamnya biaya. Tadi kan saran dari Prof Faisal itu berikan tanggung jawab full. Apapun yang diperbuat, serahkan sepenuhnya. Saya sepakat itu Prof Faisal ya. Kalau tidak begitu nanti setengah-setengah gitu. Sekarang mudah-mudahan Prof Ketum juga sama begitu. Kalau tidak diberi kebebasan sepenuhnya, nah itu. Yang penting lapor tadi kata Prof Faisal, setuju saya itu. Silakan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Prof atau calon profesor ya Dr. Muhammad Ihsan. Silakan. Amin. Pak Ihsan, aktifkan kembali dong itu kartu anggota. Banyak dosen muda tuh yang butuh kartu anggota profesi. Iya, ini nanti Oto nih saya minta. Itu 200.000 1 tahun tuh. Oh iya betul. Ya, ada beberapa WA ke saya juga minta. Siap. Ya aktifkan nih, ada dosen baru banyak minta kartu anggota profesi. Jadi dia bisa submit by online kan, begitu dia transfer ke rekening Adri, terus muncul itunya. Bikin kodenya ulang, Pak Ihsan. Banyak dosen muda yang butuh anggota profesi kan gitu. Interview Bang. Bagus idenya. Koordinasi sama ketum. Prof Heri. Baik, langsung ke Pak Mucayan ya untuk teknis websitenya. Terus untuk tim editor nanti mungkin saya akan ini kan, karena untuk yang jurnalnya kan lebih banyak jurnal, kita ada 3 bagian besar ya. Yang pertama di bidang education, yang kedua bidang teknologi, yang ketiga bidang sosial ya. Itu nanti mungkin yang education nanti bisa Prof Wahidin dan Prof Herlina sama Pak Marto, Pak Dr. Sumarto, Prof Ketut juga bisa. Yang teknologi nanti ada Prof Dahlan, karena jurnalnya Prof Dahlan ini sudah Scopus ya. Ini sudah terbukti lah. Terus untuk yang sosial nanti Prof Faisal bisa sebagai lead editor, chief editornya. Untuk timnya nanti kita bantu sama-sama. Untuk tim teknis IT-nya nanti ada Pak Mucayan di sini yang akan menjelaskan teknis untuk websitenya ya. Pertama kita develop website, setelah itu kita mulai memasukkan item yang ada di sistem jurnalnya, yang di sistem OJS-nya itu. Monggo Pak Mucayan. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wassalam. Terkait teknis untuk website sama domain, ini tadi saya riset untuk website utama kita yang ada di padri.org.id. Untuk saya cek di hosting yang lama dari penyedianya adalah Niaga Hoster. Saya cek sebenarnya harusnya masih aktif sampai bulan September 2026. Akan tetapi kita coba akses terkendala. Ada beberapa penyebab yang mungkin terjadi. Yang pertama, pemindahan IP dari servernya, sehingga ketika kita ingin mengaktifkan, kalau ingin mengaktifkan kembali untuk website PADRI-nya, kita sepertinya harus bersurat ke penyedia layanannya untuk memperpanjang atau pemindahan IP-nya. Itu untuk website yang PADRI. Nah, beberapa jurnal yang diterbitkan ADRI, beberapa ada yang memang berada di bawahnya domain PADRI, sehingga opsi pertama adalah mengaktifkan kembali untuk domain PADRI, dan kemudian baru kita cek apakah jurnalnya masih bisa dilanjutkan atau kita aktifkan kembali seperti itu, atau kita benar-benar membuat rumah baru. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Iksan untuk mungkin kita akan mengaktifkan domain baru dengan nama adri.journal.org.id. Nah, itu akan kita pergunakan untuk publikasi semua jurnal yang dikelola oleh ADRI di satu tempat, sehingga memudahkan kita untuk mengelola beberapa jurnal yang memang kita miliki. Ada sekitar 27 jurnal. Jadi satu lokasi, satu tempat, sehingga ketika terjadi masalah kita lebih mudah untuk memantaunya. Nah, secara teknis pengelolaan nanti monggo dari tim dikelola oleh siapa. Secara teknis langkah kita yang akan kita lakukan, yang pertama, kalau diizinkan kita coba dalam 1 hari ini untuk ngecek website PADRI, karena tentunya untuk ADRI pusat itu harusnya memiliki website juga utama yang mungkin sekarang sudah nonaktif. Seperti itu. Sebelumnya tahun 2023 itu di Jawa Timur juga sebenarnya juga memiliki website untuk DPD Jawa Timur ya, namanya adri.org.id. Beda sedikit, kalau P yang untuk yang pusat, kalau yang Jawa Timur adri.org.id, dan itu juga sama kasusnya. Pada saat ini karena keterbatasan waktu dan juga satu dan lain hal, website tersebut juga nonaktif. Nah, sebenarnya itu kita bisa manfaatkan, misalkan kita punya domain utama adri.org.id ataupun padri.org.id, sebenarnya kita bisa ke depan itu untuk merancang tiap daerah menginduk kepada website utama. Jadi katakanlah adri.org.id, kemudian ada DPD Jateng, berarti tinggal tambahkan depannya jateng.adri.org.id. Itu secara gambaran untuk website utama. Dan pengelolaan untuk jurnalnya, saya sarankan tadi ada 2, kita analisis dulu untuk apakah bisa menghidupkan kembali domain padri.org.id. Kalau itu tidak mungkin, monggo nanti ada usulan kita menggunakan domain lain, atau tadi domain journal.org.id yang khusus untuk mengelola jurnalnya. Untuk keputusannya nanti saya serahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Secara teknis itu yang mungkin kita bisa lakukan. Selanjutnya nunggu perintah selanjutnya, nanti kita eksekusi. Seperti itu, Pak Iksan. Oke. Jadi nanti perlu ada surat di email ke itu ya, Mas ya, ke hosting itu ya. Penyedia. Betul. Kalau memang opsi yang pertama mau kita ambil dulu untuk menghidupkan Ya, nggak apa-apa. PADRI. Itu masih aktif sampai kapan ya?
masih aktif sampai September 2026. Oh ya lumayan itu. Kan Nanti di dalamnya minta juga tolong, ada, ya. kan di dalamnya juga ada aplikasi yang kepegawaian, kartu pegawai, kartu anggota. Nah, Oh itu gitu juga ya. di PADRI ya, juga di PADRI dan beberapa jurnal juga di PADRI. Oh ya. Saran moderator. Ya kartu anggota Pak Iksan yang diaktifkan Ya, nanti kita Ya. aktifin semuanya. Nanti Ya, minta saran tolong ini untuk ininya draft suratnya nanti dikirim ke ketum untuk tanda tangan pengurusan pengaktifan kembali. Nanti Pak Mucayan ya bisa bikin draftnya ya. Nggih. Siap. saran dulu Bang. Pak moderator. Ya, gini Pak. Kalau kita dengarkan tadi perbincangan Pak Ihsan, kemudian Pak Ketum, kemudian Adik Muhayan, sepertinya ada sesuatu yang masih belum terungkap oleh Adik Muhayan ini. Harapan saya malam ini adalah malam untuk melakukan dialektika antara kita semua ini untuk tentang bagaimana ADRI ke depan. Jadi tidak boleh malam ini kita coba duduk bersama, kemudian kehadiran kita bersama ini semata-mata untuk ADRI. Jadi tidak ada atas, tidak ada bawah. Apa yang diungkap oleh Adik Muhayan itu adalah kepentingan untuk ADRI. Oke? Dan apa yang diungkap oleh Pak Ketum yang sangat super luar biasa itu untuk kepentingan ADRI. Nah sekarang mari kita sandingkan ini. Kalau saya jangan menunggu apa saran dari Pak Ketum, dari Pak Ihsan, dari para siapa yang hadir pada malam hari ini. Yang kita butuhkan apa saran Adik Muhayan yang notabene memahami kondisi yang sesungguhnya agar supaya ikon ADRI yang luar biasa ini itu bisa jalan. Kan gitu prinsipnya. Adalah apa? Mau website kita untuk spesial, berapa biayanya? Kita hadirkan misalnya. Agar supaya ini jangan ada sumbatan lagi. Karena semua kita ini kan pada sibuk ini. Pada sibuk. Nanti terlena lagi dengan kegiatan ini, A, B, dan sebagainya kan. Tapi kalau full mandat, Adik Muhayan, ini yang saya butuhkan. Ini gitu loh. Satu lagi, oke. Adik Ihsan sebagai koordinatornya, kita akan jalankan konferensi bulan ini, sampai sekian. Bagaimana infrastrukturnya? Apakah sudah siap? Gitu. Jadi yang membidangi ide pelaksanaan Pak Ihsan. Yang membidangi infrastruktur Adik Muhayan. Kita ini tinggal mengokekan, oke, ini yang kurang, mari kita hadirkan, gitu, supaya dia jalan. Karena kalau dalam tataran ide, menunggu, itu nanti lambat, Pak. Akan akhirnya nanti mati suri lagi. Jadi harapan saya pada malam hari ini kita putuskan. Saran Adik Muhayan itu apa? Ditulis. Kalau tanpa ini akan berisiko. Kalau begini Pak akan berisiko. Saya Pak, kalau saya melihat ini secara saya kebetulan ini orang pebisnis, ini ide malam ini adalah industri besar bagi ADRI. Ini industri besar. Dan inilah ikon ADRI. Ikon ADRI itu conference jurnal. Kalau itu dua kita jaga baik-baik, Pak, ADRI itu dipandang oleh siapa aja. Karena dibutuhkan. Dosen kan butuhkan semua ini. Sementara dosen dari mana, bagaimana ini caranya? Kalau dosen yang sekarang ini yang dengan tuntutan menteri yang baru, menuntut semua kinerja, ADRI bisa hadir, itu ADRI menjadi sahabat semua dosen itu. Akan dicari oleh dosen-dosen itu. Berarti ADRI punya makna kehadirannya di tubuh perguruan tinggi.
Nah, karena itu yang paling pokok adalah infrastrukturnya. Harus hadir. Tidak boleh lagi ada ini, nebeng kayak ini, nebeng. Nggak boleh. Dia harus hadir sendiri. Karena ini industri. Nah, yang kedua, koordinatornya Pak Ihsan ini sangat tepat sekali. Mainkan aja. Dipetakan. Mulai Agustus konferensi ini. Ya, September tanggal sekian konferensi. Oktober pokoknya tidak ada hari, tidak ada bulan tanpa konferensi. Dan itu semua ada dia punya kanal. Kanalnya adalah ada jurnal-jurnal yang akan diterbitkan. Dan itu kalau di jalan semua Pak, jadi mesin Pak. Jadi mesin. Jadi nanti ini Adri tidak perlu cari duit. Duit itu akan datang dengan sendirinya. Itu harapan saya. Tapi jangan lupa infrastruktur harus istilahnya berkualitas sehingga semua bisa jalan. Ya, itu saran saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Faisal, sangat jelas sekali. Jadi beliau ingin mendengarkan infrastruktur jurnal seperti apa malam ini. Bahkan kata beliau berapa biayanya. Jangan diesokkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ihsan dan Pak Muhayyan jawab sekarang. Sebelum Pak Prof. Ketum nanti memberikan satu keputusan juga. Jawab ini, harus dijawab ini. Silakan. Ya, Prof. Mohon maaf tadi kita bicara teknis pertama website ya, kita perbaiki websitenya. Berarti kan nanti ada biaya website sama hosting ya. Setelah itu kita perbaiki jurnalnya, terutama untuk DOI, kemudian Google Scholar-nya, dan untuk setting ke Garuda ya. Karena itu pintu masuk ke Sinta. Itu nanti saya sudah sampaikan ke Prof. Wahidin, Prof. Ketum sama Prof. Eri. Itu tadi perhitungannya nanti kita infonya akan dieksekusi langsung oleh Prof. Ketum ya, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ini kita akan aktifasi yang PADRI karena PADRI itu bisa untuk membership ya Mas Mujayan ya. Ya, di dalamnya aplikasi untuk kartu anggota ada di sana. Ya, dari membership, bikin Pak Oto ya. Membership sama jurnal bisa kita jalankan. Seingat saya dulu itu yang menghandle itu almarhum Pak Andi ya website itu. Jadi sekarang kita take over aja karena beliau sudah nggak ada. Jadi kita kelola langsung. Pak Ihsan, ini ya. masukan keputusan saya. Jadi dalam tanggal 6 Juli itu kira-kira cepat mana kita mengaktifkan PADRI atau membuat baru. Dan untuk uangnya sudah kita siapkan. Tadi saya sudah minta rekeningnya untuk hostingnya, untuk perpanjangan macam-macam ya. Segera kita transfer, kalau perlu malam ini saya transfer. Nah terus tadi kalau membuat lagi itu lebih lama mana dibanding mengaktifkan yang PADRI tadi. Silakan Pak Ihsan atau Pak Muhayyan. Iya, langsung Pak Muhayyan itu teknis websitenya. Ya. Oke, kalau untuk website Bapak, karena ini ya, karena domainnya itu sudah kita tanamkan di hosting tersebut, maka domain tersebut tidak bisa kita pergunakan lagi, kecuali kita menggunakan nama lain. Katakanlah adri.org.id saja. Itu sangat mungkin. Lebih cepat mana? Kalau untuk yang PADRI, saya izin untuk dikasih waktu 1 hari sampai besok untuk memastikan apakah kita bisa take over lagi atau tidak. Kalau untuk membeli yang baru itu cukup cepat Bapak, mungkin 1 hari kita sudah bisa aktif. Oke. Terima kasih. Jadi hari ketiga kita akan pastikan dan nanti minggu depan kita rapat itu laporan kalau sudah punya. Kalau bisa sudah ada beberapa artikel yang sudah diupload di situ. Oke. Baik. Silakan. Oke. Terima kasih Prof. Ketum. Bahkan malam ini bisa ditransfer. Saya tidak memberikan nomina di forum ini karena menerima laporannya dari Pak Ihsan. Menerima saya itu. Saya, Prof. Eri, Prof. Ketum dan menerima. Jadi itu sudah adalah angkanya insya Allah Prof. Faisal ya.
Kemudian itu ada uang itu. Kemudian yang kedua tadi lebih cepat baru kata Pak Muhayyan dibanding memperbaiki minta 1-2 hari. Berarti itu lebih cepat yang baru. Mungkin kalau yang baru berarti kan baru lagi ya. Kalau yang lama kan sudah tinggal langsung. Terserah mana yang lebih baik, saya tidak memutuskan di sini. Kemudian tadi Pak Ihsan sudah siapkan karena berkolaborasi dengan Pak Muhayyan. Jadi ini sudah ada keputusan Prof. Faisal. Insya Allah 1-2 hari sudah bisa selesai. Apa yang Nah, itu Bang, itu yang dipentingkan. Ya, tinggal sekarang mengaktifkan semua ADRI lagi sekarang karena artikel perlu rutin itu saja. Gitu ya. Dan kami perlunya yang Scopus karena untuk yang S3 ada 40 sekian orang. Jadi itu puyeng ya. Jadi apa namanya, saya belum punya jaringan yang hebat ya. Mudah-mudahan Pak Dahlan bisa bekerja sama. Sudah WA Japri Bapak ini. Jadi tapi yang untuk S1 juga sangat banyak sekali. Sekarang hampir semua kampus juga seperti Prof. Herlina tadi, Pak Muhammad Iksan ya. Jadi kita coba buat regulasi baru tentang perjurnalan dan silakan regulasinya itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Ihsan ya. Nanti itu atas penyerahannya bukan saya tapi Prof. Ketum lah. Yang penting laporan. Saya setuju kepada Prof. Faisal beri mandat utuh. Ya, otonom. Mudah-mudahan nanti ini betul-betul industri ya. Kalau Q1 itu sudah mungkin di atas 25 juta. Hakul yakin Bang, ini industri ADRI itu, hakul yakin. Yang penting kasih, profesional. Ya. Ini bisa nama baik, bisa muncul lagi ini tahun ini. Mudah-mudahan kompak lagi. Amin. Prof. Ketum sudah terjawab ya pertanyaan yang sangat kritis sekali dari Prof. Faisal, ingin detil 1-2 hari lah mungkin Pak Dr. Ihsan dan Pak Muhayyan kita jawab ya, dan langsung dipublikasi di dalam grup aja langsung ya. Oke, yang berikut Bang, Pak Ihsan. Mumpung ini malam ini kita rapat ya. Oh iya, silakan. Pak Ihsan, apakah Anda ini kan Pak Muhayyan sudah selesai nih dia punya tugas nih, infrastrukturnya dia udah siapin ini. Profesor Ketum juga sudah siapin nih. Lalu Pak Ihsan kembali ke Pak Ihsan sebagai lokomotifnya nih. Iya. Pada bulan berapa bisa konferensi? Ya. Coba di Ihsan menjawab dulu kesiapannya. Ya. Supaya kita bisa langsung Pak Ketum itu bisa bicara kemana-mana tuh bahwa konferensi bulan ini. Jadi dia bisa ambil nanti besok itu dia akan lakukan konferensi pers nanti, mengundang mungkin 10 jurnalis, diekspos tuh bahwa ADRI dalam 6 bulan ke depan per bulan akan konferensi bidang ini. Jadi nanti Pak Menteri itu akan menengok tuh, loh ADRI kok sampai sekian gitu loh. Karena ini Pak Ketum ini hebat dalam memantik para pejabat-pejabat itu menengok ADRI itu. Nah sekarang Pak Ihsan kita minta Anda kesiapannya untuk melakukan konferensi untuk ADRI setiap bulan, bisa nggak? Dan kapan mulai startnya? Iya Prof, ya mohon izin. Jadi kita develop ini dulu rumahnya ya. Jadi nanti mungkin paling cepat ya Agustus Prof ya, karena kita harus develop rumahnya yaitu website jurnal dan website ADRI. Jadi nanti kita ingin semua conference itu mulai dari registration sampai dengan sertifikat itu lewat website. Ya, nanti disetting oleh Pak Muhayyan. Berarti Agustus ya Bang? Ya, kita paling cepat Agustus karena mungkin Juni-Juli ini masih development. Oke. September aja, Agustus saya masih di luar. Oh ya, boleh. Atau mungkin nanti PI yang bisa Agustus, nanti September Prof. Herlina, Agustus mungkin nanti gitu. Prof. Wahidin atau Prof. Faisal atau Prof. Dahlan. Jadwal yang sudah saya buat itu ada 4 ya dalam 1 tahun ini, yaitu 6 Juli di Surabaya, kemudian 25 Oktober di Bandung, kemudian 17 Februari di Jakarta,
21 Mei di Bogor. Nah, ini jadwal yang sudah kita deklarkan. Call paper juga sudah kita sebarkan. Nah, nanti kalau kita bisa ditambah lagi per bulan sekali, ya mari, silakan. Ya. Itu aja. Jangan Jadi per bulan, per bulan sekali 6 susah Juli, itu, harus 3 bulan, 4 bulan. kalau bisa 6 Juli karena itu sudah panitianya sudah terbentuk, kemudian narasumbernya juga sudah datang, sudah janji datang, dan kita nggak perlu bayar mereka kecuali akomodasi saja, 4 orang dari luar itu. Jadi kalau bisa kita soft launching lah paling tidak, soft launching untuk artikel yang jurnal yang kita bisa publikasi di bulan Juli, pas sebulan lagi. Kalau tadi Pak Muhayyan menjanjikan 3 hari selesai, kemudian nanti kita tata 2 minggu selesai, kita keroyok, insya Allah lah nanti Juli bisa. Mohon izin, Prof. Mohon izin, Prof. Herlina, Prof. Patoni. Kalau mohon izin, Pak, ya langsung aja ya, Pak ya. Mohon izin kita dialog ini. Ini kan bisa dilakukan dengan Zoom aja. Jadi tidak perlu mendatangkan dari luar untuk hadir kan. Jadi low cost. Dia low cost. Jadi setiap itu aman aja. Yang penting Pak Ihsannya dengan timnya itu siap. Kan cuma bermain dalam dunia maya saja. Saya setuju lah. Jadi nggak ada masalah. Mirip. Gitu. Yang penting ini mahasiswanya dibagi nih. Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, gitu loh. Manajemennya gitu Pak ya. Nah, kalau begini Pak Ihsan, saya menyarankan kalau misalnya Pak Wahidin itu mengatakan dia butuh Scopus, kita kan mainkan dengan AGI nih yang kita punya nih Pak Ihsan. Ditangkap itu. Ya kan? Apalagi buku indeks Scopus itu, terindeks Scopus, kita mainkan juga di situ. Jadi jual semua ini Pak Ihsan, jadikan ini industri, ya kan, untuk bendera ADRI. Setuju. Itu saran saya. Saya kira kalau sudah tersenyum Ihsan sama Muhayyan itu aman itu. Yang penting saya menyarankan ke Pak Ketum, saya menyarankan lapis Ihsan ini harus dibemper Bang, disiapin dari awal. Jadi ada backupnya gitu loh. Supaya kalau mobil itu kan selalu ada baterai seret. Iya, betul. Ketika ada ini ada tidak berhenti gitu loh. Itu maksud saya Pak Wahidin. Ya kan? Jadi semuanya menurut saya per bulan itu nggak ada masalah. Yang penting yang melaksanakan siap. Kalau kita kan cuma penonton aja, memberi saran. Tapi kalau Pak Ihsannya, Pak Muhayyannya, rumahnya sudah bagus, start Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau biasa-biasa Pak, nggak dilirik. Tapi kalau luar biasa baru dilirik. Ya, betul. Ya, semisal MBG kan begitu ditangkap, Pak. Ditangkap Pak Dadangnya kan sudah heboh tuh. Nah, jadi jangan, kalau saya sarankan dalam setahun ini jangan membuat yang biasa, buat yang luar biasa. Oke? Supaya anti klimaks. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Berarti saya harus membuat 2 SK ini. SK penerbitan publikasi ilmiah jurnal dan SK penerbitan publikasi ilmiah buku terindeks Scopus. Apa begitu? Tolong dikonfirmasi. Boleh. Betul begitu, boleh? 2. Boleh. Jurnal dengan buku. Iya. Dan ini kan sudah disiapkan Pak Ihsan itu. Sudah matang itu. Tinggal menunggu aja bukunya nih. Selesai itu SK-nya. Ya. Pak Ihsan, minta tolong Pak Ihsan. Kemarin berapa yang diminta itu? Ya nanti kita diskusi dengan IGI ya. Iya. Terakhir berapa? Kan kemarin dia minta 80 kan? Ya. Banyak itu. Ya, bukan banyak kan, juga banyak. Aja nih kan Pak Muhyiddin berapa, Pak Tony berapa. Per chapter nanti. Nah, siap. Selesai. Per chapter itu bukunya. Per chapter kan? Bisa Bang. Asal Pak Ihsannya mau gitu loh. Ya, bisa. Nggak sulit kok itu.
Nggak sulit, Bang. Tinggal Wadahnya dari sudah ada. mahasiswanya nanti, ya kan buat mahasiswa. Tapi Iya, kalau Pak biar Ihsan, semua. persyaratan untuk disertasi itu tidak bisa book chapter fokus. Harus apa dia, Prof? Harus jurnal. Oh, jurnal education ya? Iya, jurnal. Saya juga Harus jurnal yang jurnal, nggak bisa kalau book chapter untuk persyaratan Ya, S3 ya, ya. Oh iya, jurnal, Bang, jurnal itu. Ya, jurnal nanti kita carikan. Oh, belum ada Nanti ada Prof itu, Prof Dahlan tuh. Jurnal, Prof. Prof Dahlan jurnalnya apa? Education nggak? Wah, banyak dia tuh. Prof Dahlan ada Q2 nggak? Soalnya di UNJ harus Q2. 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 Disertasi. Iya. Iya, betul. Disertasi Ada nggak Q2. Pak Dahlan? Ini mahasiswa bimbingan saya 6 orang nih cari jurnal. Ya, itu Prof Dahlan tuh. Benar, Pak Aidin juga chat juga. Kayaknya ada dengar suara saya, Pak Aidin? Iya. Ya, Prof. Jelas. Saya suka sekali cara orang Prof dari UNAS bicara sama macam orang Aceh bicara ini. Cuman saya tadi diam aja maksudnya. Kalau bicara teknis dia kan harus tegas, harus nggak pastinya nggak boleh kurang gitu kan. Cuman saya. Nah, kalau untuk jurnal aman lah, asal tidak predator ya. Mudah-mudahan tidak predator karena hari ini Scopus ini temperamen orangnya. Jadi salah sedikit hancur, salah sedikit hancur. Contohnya macam jurnal kita gitu. Jurnal kita itu kita mohon indeksnya itu di tahun 2025. Tapi oleh Scopus itu ditarik ke belakang di tahun 2021. Sementara di tahun 2021 itu awal berdirinya, ini hati-hati, ini pengalaman saya ya. Hati-hati buat kita yang mendirikan jurnal nanti. Tahun 2021 itu awal mulanya kita mendirikan jurnal. Artinya apa? Kita butuh banyak, termasuk Pak Ihsan. Pak Ihsan ini nominator di jurnal saya. Orang nomor 2 atau nomor 3 terbanyak papernya mahasiswanya. Dan beliau kebetulan menjadi koautor ya. Karena Scopus kan nggak menghitung author dan koautor. Yang penting ada namanya di situ, dia akan naikkan seberapa banyak namanya di situ. Nah, itu akan menjadi satu temuan bagi mereka gitu loh. Nah, kita sudah lagi banding ini ke Scopus. Kenapa U indeksnya dari tahun 2021 gitu. Jadi itu jadi malapetaka buat kita gitu. Jadi hati-hati dalam nantinya kepengurusan kita gitu. Bagusnya memang dari awal kita sudah start untuk membagi porsi kampus yang ada di sekitar kita gitu. Jurnal. Nah, untuk masalah jurnal yang ada, nanti insya Allah kita akan, kalau bisa sih, saran saya, grup ini dibuat satu grup yang khusus, apalagi macam Prof. Faisal, yang bisa mengingatkan lah, bukan membantai ya, mengingatkan kita apa saja yang perlu dikerjakan gitu loh. Kalau untuk nanti kita bisa chatting aja Pak Wahidin, Bu Erlina, Prof. Faisal dan kawan-kawan. Mungkin mohon maaf Dr. Ihsan langsung eksekusi yang saran Prof. Dahlan buat grup khusus jurnal. Tidak usah semua dulu. Ya, untuk Scopus ya. Ya, fokus saja. Bukannya Scopus jurnal. Tadi yang S1 tidak harus Scopus. Ya. Perlu banyak sekali ya. Jadi kita buat grup khusus, tidak usah semua. Nanti orang-orangnya silakan siapa nanti bisa tambahkan. Yang penting Prof. Eri ikut saja di situ. Karena itu beliau sekjen ya. Jadi ikut saja itu tambahkan, dan terutama Prof. Faisal karena beliau mengingatkan dan sangat kritis dan bagus itu ya. Saya setuju yang begitu juga. Siap. Tunggu besok sudah ada grup khususnya ya. Itu emang disertasi betul ya, harus Q2 Prof ya? Ada yang Q3 dan Q2. Q2
kedua ketiga, Tapi yang penting Scopus. kedua ke-1. Iya. Kalau Scopus udah pasti. Mungkin itu yang sudah disampaikan, sekarang sudah pukul 21.23. Mungkin Prof. Ketum ada yang perlu disimpulkan atau di apa namanya di sebelum mengakhiri? Ya, terima kasih. Ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap. Pertama, ini luar biasa. Medianya Pak Faisal sama Bu Herlina kami ini mencuat sehingga membangkitkan gairah. Yang kedua, ini nasib kita ini bergantung Pak Muhayyan sama Pak Ihsan ini. Tapi untuk infrastruktur Pak Muhayyan kalau bisa 2-3 hari ini bisa kita selesaikan, mungkin saya juga akan datang di Narotama ya Pak Muhayyan ya. Iya. Nah, nanti saya akan sambang ke sana juga supaya bisa melihat secara fisik server yang digunakan. Mungkin sementara kita numpang di sana, tapi nanti kita akan mandiri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya tugas dari aspek dari aspek roadmap dan sebagainya itu sudah saya selesaikan. Nanti kita tinggal tawarkan. Maksudnya apa? Jadi kita ini itu tidak hanya sekedar pengumuman, tidak. Tapi kita juga menawarkan ini loh artikel yang sudah siap. Tapi kurang jelas Pak, suara terputus-putus. Artikelnya sudah jadi, datanya belum ada. Ayo silakan diteliti lagi supaya menjadi fokus yang data. Sehingga yang kita tawarkan itu bukan hanya sekedar artikel saja, tapi juga separuh artikel. Kemudian lainnya itu adalah metode penelitiannya, instrumennya, Google Form-nya. Jadi nanti mereka itu kalau berbayar itu mereka tidak rugi karena dia sudah punya aset, dasar teori, filosofis, grand teori judul itu. Dan ini sudah hampir 60, bukan 60, 600 ya, 600 itu sudah selesai. Nanti kita tawarkan saja siapa yang mau. Kalau untuk analisisnya ini kualitatif sudah selesai karena tidak seperti yang kuantitatif. Ini saja perlu nanti ada reviewer seperti Pak Dahlan ini bisa melihat ini karya kita bersama KE itu di mana yang menjadi malpraktek, di mana yang dianggap nanti bisa ditangkap sebagai predator atau apa. Yang terakhir, saya bergembira ini ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Tinggal kita nanti akan selesai dan memang saya fokus sekarang ke jurnal ya, sehingga apa yang saya lakukan itu fokus ke ini dan harapan saya 6 Juli kita soft launching jurnal pertama kita yang update ya. Terima kasih Prof. Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kesimpulan yang sudah diucapkan oleh Prof. Ketum ya, atas nama pimpinan ADRI khususnya adalah Pak Watun Bodi, Bu Prof. Herlina, Prof. Faisal, Prof. Dahlan dan El Yusra ya, Prof. Harun, kemudian Prof. Ketut, Ibu Laila, Muhammad Ihsan, Pak Dr. Muhammad Ihsan, Pak Dr. Sumarto dan Pak Muhayyan. Terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini keputusan itu bisa wujud ya. Dan dari sisi keuangan sudah insya Allah. Kemudian nanti mungkin ada harga ya, berapa publikasi. Mohon nanti di grup ini, di grup yang spesial ini disampaikan saja ya. Dan itu tentu kepentingan ADRI juga selain kepentingan tim khusus ya. Itu mungkin ya. Dan nanti ada player khusus ADRI menawarkan ke seluruh perguruan tinggi negeri swasta yang ada S2, S3-nya terutama ya. Karena itu sulit sekali, Pak. Itu sulit sekali. Saya di forum program dokter pendidikan juga semuanya merasa sulit ya.
Itu mungkin banyak pasarnya sudah jelas dan ini industri. Ini industri, bagaimanapun ini industri, karena sudah tuntutan ya. Bahkan mungkin beberapa negara tetangga juga bisa bekerja sama dengan kita. Saya bekerja sama dengan Malaysia, Thailand, Singapura. Juga kalau bab Scopus tetap aja merasa sulit, ya begitu ya. Jadi itu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa mewakili semua atas nama dari tadi saya mendapat amanat dari Ibu Sekjen ada perlu tidak bisa menghadiri. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Pak Dr. Muhammad Ihsan mohon sedikit tulis laporan sedikit rapat hari ini ya, karena berkaitan dengan jurnal. Ya, siap, Prof, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bengkulu. Ya, sampai ketemu. Insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam.